Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mancing Mantap Cing. Dikarenakan situasi pandemi, Mas Mancing Mantap Cing belum bisa bikin konten secara outdoor. Tapi tenang saja, sebagai gantinya channel Mancing Mantap Cing akan membahas putar 9 umpan tanaman atau tumbuhan yang paling disukai ikan. Oke, gak pakai lama-lama lagi, kita masuk intro dulu ya. Cekidot. Daun pepaya, banyak disukai beberapa ikan air tawar. Di antaranya, seperti ikan nila, ikan nilem, ikan bawal, dan juga ikan tawes tentunya. Cara memasang umpan daun pepaya ini cukup mudah. Dengan cara memotong kecil-kecil lalu kaitkan secukupnya di kail pancing. Untuk pemilihan daun pepaya bisa yang muda maupun yang tua. Asalkan tidak yang berwarna kuning. Daun bayam, daun penambah tenaga di film kartun Popeye. Juga sangat diminati untuk dijadikan umpan mancing ikan air tawar di sungai atau di sawah hingga danau kecil atau parit. Berikut nama ikan yang menyukai daun bayam, yaitu ikan nilem, ikan lalawak, ikan kapiat, ikan wader, dan ikan tawes. Umpan daun bayam ini juga sangat efektif dan galak untuk umpan ikan gurame dan bawal. Daun kacang panjang, atau daun lembayung. Banyak juga yang menggunakan daun ini untuk dijadikan umpan memancing. Seperti dedaunan lainnya, umpan daun kacang panjang juga banyak disukai ikan-ikan sebagai berikut. Seperti ikan nila, ikan nilem, ikan lalawak, ikan derbang atau wader abang, dan ikan tawes. Pemakaian daun ini sama seperti pemakaian umpan dedaunan pada umumnya, yaitu dipotong kecil-kecil. Lalu kaitkan ke kail secukupnya dengan sedikit diremas atau digilas-gilas. Daun singkong. Daun ini juga jelas masuk sebagai umpan ikan air tawar. Daun singkong ini banyak digunakan para pemancing untuk memancing ikan, diantaranya sebagai berikut. Umpan ikan gurame, ikan mas atau kancra, ikan nilem, ikan nila atau ikan mujair, dan ikan tawes atau ikan pelagis lainnya anggota suku Cyprinidae. Daun sawi hijau. Sawi hijau sudah tidak diragukan lagi untuk dijadikan umpan mancing, karena daun ini termasuk umpan favorit ikan pelagis anggota suku Cyprinidae. Seperti ikan wader pari, ikan nilem, ikan lalawak atau lawak, ikan kapiat, ikan derbang wader abang atau wadonan, ikan lampam atau lampam Jawa tawes, juga ikan maser dan hampala sebagai umpan alternatif. Cara pemakaian umpannya sama, yaitu dipotong kecil-kecil, dengan teknik mancing menggunakan pelampung maupun teknik dasaran. Rumput kolonjono adalah rumput yang tumbuh di area persawahan. Rumput ini biasa disebut juga rumput gajah. Selain digunakan sebagai umpan jitu ikan nila monster, rumput ini juga banyak digunakan sebagai umpan ikan tawes anggota suku Cyprinidae. Dengan teknik tambahan media bom, yaitu menggunakan seikat rumput tersebut yang bertujuan supaya membuat si ikan kumpul di satu titik. Cara pemasangan umpan dilakukan sedikit berbeda dengan cara pemasangan umpan dedaunan seperti sebelumnya. Umpan rumput kolonjono dibuat sedikit memanjang mengikuti panjang rumput dengan mata kail tidak terlalu ke ujung maupun ke tengah. Tanaman walang sangit. Daun walang sangit adalah umpan terjitu untuk memancing ikan nila babon atau monster. Karena bau yang ditimbulkan daun atau tanaman walang sangit tersebut sangat menyengat. Saking menyengatnya, memakai umpan ini tidak perlu memakai bom apapun karena daun atau tanaman walang sangit ini adalah bahan dasar dari esen, dan sudah terbukti sangat ampuh untuk merangsang nafsu makan si ikan. Jika untuk memancing ikan tawes dan ikan anggota suku Cyprinidae lainnya, bisa menggunakan umpan pelet dicampur dengan perasan daun walang sangit tersebut. Daun pegagan, atau bisa juga disebut daun antanan. Daun ini juga dijuluki daun dewa, karena daun ini sangat berkhasiat untuk penyembuh segala penyakit, daun 1000 obat. Bisa juga digunakan untuk umpan memancing. Daun tersebut sangat digemari segala ikan pelagis anggota suku Cyprinidae, seperti ikan tawes, ikan wader, ikan derbang wader abang atau brek wadonan,
ikan lawak atau lalawak, ikan lampam atau ikan tengalan garis miring tenggalan, ikan kapiat, ikan nilem, ikan bader. Media untuk umpan memancingnya, yaitu dengan cara mengaitkan 3-4 daun pegagan di mata kail dengan teknik mancing menggunakan pelampung atau umpan dangkal. Tanaman Hydrilla. Hydrilla verticilla press atau ganggang air terbagi dalam banyak varian yang tergolong dalam bagian Hydrilla tanaman air lainnya. Hydrilla adalah makanan alami ikan tawes dan sejenisnya kerabat dekat famili anggota suku Cyprinidae. Banyak yang mengira ikan tawes merupakan ikan pemakan segala, hal itu karena ikan tawes dapat menerima umpan tambahan dalam bentuk apapun. Terlebih sisa makanan manusia yang mengapung di permukaan air. Juga dedaunan yang jatuh dan sayur-sayuran hijau yang hanyut di sungai. Mengingat makanan asli jenis ikan yang termasuk golongan anggota suku Cyprinidae, adalah dedaunan atau sayur-sayuran dalam kurung herbivora.